satu saat-saat yang indah ya, ketika kita menyembah Tuhan dan bisa menyembah Tuhan bersama teman-teman semua ya. Pagi jam 5 lebih seperempat saya buka VMP, apa, bukan VMP ya, Zoom kita, sudah ada Pak Lukas di sana ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Lukas sudah mengkoordinir kita semua. Teman-teman yang bisa on cam, saya mohon untuk on cam. Kalau ada yang persiapan ke gereja ya nggak apa-apa ya. Kalau yang bisa on cam supaya saya lebih semangat nyampein firmannya ya. Oke, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul di dalam keadaan sulit mujizat tetap ada. Ya, di dalam keadaan sulit mujizat tetap ada. Ya, hari-hari ini kan kita tahu ya kondisi semakin sulit di dalam bekerja. Ya, perekonomian nggak membaik, perang bertambah ya. Ya untungnya hari ini Israel dan Iran sudah selesai ya. Sudah bukan selesai ya, sudah gencatan senjata ya. Nah, di dalam keadaan yang sulit ini, saya belajar sesuatu ya. Untuk kita bisa melewati keadaan yang sulit, ada 3 hal yang Tuhan ingin kita belajar bersama-sama hari ini. Ya, ada 3 hal yang harus kita pelajari dari keadaan sulit supaya kita bisa lewat dan kita menerima mujizat dari Allah. Nah, apa 3 hal itu, saudaraku? Mari kita buka di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 20. Nanti saudara baca semua ya, perikopnya sampai ayat ke-26 ya. Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan ya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang, ini ya, perhatikan mulai ayat yang ke-18 ya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa orang lumpuh ini masuk. Tetapi karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Kita lanjut di ayat yang ke-25 ya. Dan seketika itu juga bangunlah orang lumpuh itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ya, kita sering kali mendengar cerita tentang orang lumpuh ini ya. Tetapi ayo kita belajar hari ini, kalau orang lumpuh ini disembuhkan, ya, kita pun pasti akan menerima juga mujizat dari Tuhan. Amin, saudaraku ya. Yang terpenting adalah kita belajar dari orang lumpuh ini. Ya, ini saudaraku, saya punya ya satu contoh. Ini satu contoh ya. Ini tabut perjanjian yang diangkat 4 orang. Ya, ini saya titip teman saya yang ke Israel. Saya belum bisa ke Israel kayak Pastor Yos, tapi saya ingin mendapatkan oleh-oleh dari Israel. Ini saudaraku. Ya, nah kelihatan ya teman-teman ya. Ini saya beri perumpamaan tentang orang lumpuh yang digotong. Ya, 4 orang ini.
yang gotong ya, 4 orang ini digotong naik ke loteng ya. Kemudian sampai di loteng diturunkan, ya kan? Nah, yang saya mau katakan di sini, saudaraku, ketika orang lumpuh itu berharap untuk bertemu Yesus, untuk disembuhkan, mereka nggak bisa masuk ke dalam rumah. Tadi ayatnya dikatakan, karena banyaknya orang di dalam rumah itu. Berarti apa, saudaraku? Tuhan Yesus nggak kelihatan. Ya, mujizat itu nggak nampak, saudara. Maaf ya. Nah, tetapi kita baca, orang lumpuh dan keempat temannya ini nggak menyerah, saudara. Mereka nggak menyerah, ya. Mereka naik sampai ke loteng, orang lumpuhnya dibopong, naik ke loteng, dibongkar atapnya, dan diturunkan. Nah, yang perlu kita pelajari hari ini, supaya kita bisa menerima mujizat Tuhan, di saat Tuhan nggak nampak di depan kita, seolah-olah jalan buntu, seolah-olah kita terbentur dengan tembok. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jangan mudah menyerah. Kita harus mempunyai inisiatif. Ya, kita harus mempunyai inisiatif. Meskipun kondisi secara manusia kelihatan mustahil. Saudaraku, kalau orang lumpuh ini dan keempat temannya ini berpikir, waduh Tuhan Yesus gak kelihatan. Ya wis tak tunggu aja, ya kan? Ya udah ditunggu aja. Nggak perlu naik ke loteng, ngangkati setengah mati, ya kan? Nah, tapi ada kalanya, saudara, untuk mendapatkan mujizat, kita itu nggak bisa menunggu. Kita itu harus bergerak, saudaraku. Ya, sambil kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa di dalam kerumunan itu ada Yesus di sana. Ketika kita tidak dapat melihat mujizat, saudara, jangan menyerah, saudaraku. Naik ke loteng, bekerja lebih keras, berjuang lagi lebih keras, ya, berkreasi lagi, minta hikmat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Berpikir, kalau orang dunia mengatakan apa? Out of the box, ya. Ayo, anak-anak Tuhan, teman-teman semua. Saat kita belum melihat mujizat Tuhan, jangan kalah dengan orang-orang dunia. Mereka mempunyai kreativitas yang tinggi, saudaraku. Minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, 2 tahun yang lalu, saya mengalami satu masalah yang begitu berat. Usaha saya hampir bangkrut, saudara. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu saya cuma menangis-menangis di hadapan Tuhan. Kenapa ini terjadi, Tuhan? Saudara tahu, saya ibadah di GSJS dengan lighting yang begitu meriah ya. Puji-pujian yang begitu semangat. Saya nangis, saudara. Nggak bersuka cita, nangis. Nangis saja. Sambil tepuk tangan, tapi nangis. Ya kan? Nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, sampai suatu saat saya memutuskan untuk berangkat ke luar pulau. Saya nggak bisa mengandalkan anak buah saya. Saya berangkat lagi ke luar pulau. Di luar pulau itulah saya mengerti, oh saat ini zamannya online. Nggak bisa di kota besar. Saya harus ke kota-kota kecil. Oh saat ini nggak bisa main cuman di variasi. Saya menambah spare part. Selain variasi, saya juga spare part. Nah puji Tuhan, hari ini saya bisa survive, saudara. Sudah berjalan 2 tahun dan Tuhan bukakan lebih dahsyat lagi. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Ketika kita nggak melihat mujizat, ketika kita nggak melihat Yesus di sana, jangan menyerah. Ya, kita ikut VMP, bahkan pagi ini mesbah syukur.
Ini bagian dari kita apa? Naik ke loteng, tidak menyerah dengan keadaan. Kita nggak cukup beribadah di hari Minggu, tapi kita melakukan lebih, extraordinary. Saya bangga dengan kita semua para pria ya, di BR 37, 60, 61. Kita bisa sama-sama hadir pagi ini itu suatu hal yang luar biasa menurut saya ya. Saudara, yang pertama, di dalam keadaan sulit, supaya kita dapatkan mujizat dari Tuhan, adalah berinisiatif dan tidak mudah menyerah. Dan yang kedua, ini nanti yang paling saya tekankan. Yang kedua adalah orang lumpuh ini mempunyai 4 orang teman. Ya, tadi ini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nanti saudara baca dalam Markus 2, ayat yang orang lumpuh ini digotong oleh 4 orang. Markus 2 ayat yang ketiga sampai kelima ya. Nah, artinya apa, saudaraku? Artinya orang lumpuh ini mempunyai komunitas. Ya, orang lumpuh ini tidak berjuang sendiri, tapi punya komunitas. Saudara, 4 orang inilah yang mendatangkan mujizat untuk orang lumpuh ini. Saudaraku, saya perhatikan ya, banyak anak-anak Tuhan, mereka berkomunitas, nggak lama keluar, atau berkomunitas, komunitas yang salah, ya, yang tidak membangun. Ya, kalau kita mau lihat bagaimana orang lumpuh ini bisa mendapatkan mujizat, dia bukan hanya punya komunitas, saudara, tapi keempat-empat orangnya ini, komunitasnya ini komunitas yang sehat. Ya, saudara, saudaraku lihat, kalau saya renungkan, saudara, di dalam komunitas, terutama saya belajar dari 4 orang temannya orang lumpuh ini ya, 4 orang ini dan orang lumpuh. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya dapati yang pertama, mereka sepakat. Yang pertama adalah sepakat, saudaraku. Bagaimana orang lumpuh digotong, naik ke loteng, kalau nggak sepakat? Bagaimana 4 orang ini dapat melakukan tugasnya, kalau orang lumpuhnya nggak mau? Ya. Dan sebaliknya, bagaimana orang lumpuh ini ingin naik ke atap, kalau yang keempatnya ini salah satunya nggak mau, salah duanya nggak mau, atau keempat-empatnya nggak mau. Tapi karena mereka mempunyai tujuan yang sama, sepakat. Yang lumpuhnya sepakat, 4 orang temannya juga sepakat. Akhirnya satu tujuan mereka, bertemu Yesus. Ya, untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Nah, saudaraku, di dalam satu komunitas harus ada kesepakatan, saudara. Amin ya. Harus ada kesepakatan. Kalau kita baca di dalam Amos 3 ayat yang ketiga, ada teman yang bisa ini ya, bantu saya ya, supaya saya nggak kelamaan buka-buka Alkitab ya. Amos 3 ayat yang ketiga, ada Ya. teman-teman yang bawa Alkitab? Ada nggak? Berjalanlah, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, itu saudaraku. Berjanji ini ya sepakat ya. Kayak besok saya akan keluar pulau hari Senin bersama teman saya. Ya janjian dulu, sepakat. Oke, kita ke Makassar dulu ya. Habis Makassar ke sini, ke kota ini. Berapa lama? 2 minggu. Oke, sampai kita pulang lagi 2 minggu lagi. Nah, itu ada berjanji, ada sepakat. Bisa nggak satu komunitas? Kalau satu sama lainnya itu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Nggak lama bubar, saudara. Harus sepakat. Ya, kita sepakat dalam
komunitas VMP ini adalah apa? Bertumbuh bersama. Itu kesepakatan kita semua ya. Kita mau bertumbuh bersama. Menang di dalam, menang di luar. Ya, kita eh, saling mengingatkan, saudaraku, di dalam sepakat ini. Kemudian yang kedua, saudaraku, di dalam komunitas ada saling percaya. Amin ya. Yang tadi di dalam komunitas sepakat, di dalam komunitas itu saling percaya. Coba kalau yang lumpuh ini nggak percaya sama temennya yang empat itu. Takut, saudara. Woi, yang bener loh yang gotong aku ke atap. Nanti aku lumpuh nggak sembuh, malah stroke, jatuh, malah patah tulang, patah tangan, ya kan? Malah kepalaku bocor dan sebagainya. Kalau dia nggak percaya dengan empat orang temannya ini, saudara, nggak akan terjadi satu mujizat, saudaraku. Ya, saudara, bayangkan kalau orang lumpuh ini nggak percaya temannya, iso ta, bisa ta, aku diangkat ke atas, kemudian diturunkan ke bawah. Saudara, perlu saling percaya di dalam satu komunitas. Ya, ya, saya yakin dan percaya. Kita teman-teman di sini tidak ada yang mau saling menyakiti. Justru kita semua ini inginnya satu sama lain saling menghormati, ya, satu sama lain saling membangun. Saya yakin itu, saudaraku. Kadang, saudaraku, di dalam kepercayaan ini perlu yang namanya timing, waktu, saudara. Ya, perlu yang namanya waktu. Berjalannya waktu, kita tahu karakter masing-masing. Nah, disitulah mulai timbul trust, percaya. Saya percaya Pastor Yosef nggak mungkin mencelakakan saya. Saya percaya Pastor Yos pasti ingin saya dibangun. Ya, saya percaya Pak Lukas ingin saya sukses. Begitupun juga teman-teman terhadap saya, ya kan? Nah, saling percaya ini dibangun lewat waktu, saudaraku. Orang lumpuh ini dengan temannya, saya yakin nggak berjalan di hari itu saja. Moro-moro ketemu di hari itu. Tapi mereka melewati suka dan duka bersama, saudaraku. Mereka melewati masa-masa yang sulit bersama. Mereka mengalami masa-masa direndahkan, ya. Yang lumpuh direndahkan, yang gotong ya direndahkan. Goblok kamu itu. Ngapain lu susah-susah gotongin orang lumpuh terus? Nah, tapi mereka tetap satu sama lain saling percaya. Saya lihat, saudaraku, di dalam cerita empat orang lumpuh dan keempat temannya ini. Kita baca dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Mungkin Pastor Yosef bisa bantu saya. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Saya diberi waktu sampai jam berapa ya, Pak Lukas? Ini Bebas, materi saya 2 jam ini, Pak Lukas. ya bebas bebas Pak. Ada kok. Roma Kalau 12 ayat gembala 1 bebas, sampai Pak. 8 ya. Ya, Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita untuk melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan,
hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Amin. Ya. Ayat firman Tuhan ini mengatakan apa? Kita ini diberi Tuhan masing-masing karunia, saudaraku. Ya. Saya melihat karunia Pak Lukas adalah mempunyai kerinduan teman-teman semua bisa bergabung, ya, bisa bertumbuh bersama. Saya melihat ya karunianya, eh ya mumpung Pak Simon nggak ada ya. Pak Simon ini tipe merah ya kan. Karunianya apa? Karunianya Rasul, gedorin ya kan. Makanya Rasul Simon kan Pak Yos bilang kan, gedorin. Nggak Udah peduli. nabi dia, udah naik kelas bukan rasul Pak, nabi dia. Nabi Masih ya. nggak nunjuk-nunjuk nabi. Ya, itu. Tapi Pastor Yos belum tahu ada nabi yang menyaingi Nabi Simon. Ya, itu Nabi Randy namanya. Nabi di atas segala nabi nih Randy, ya kan? Nah, nggak tahu Jangan aja Pak, jangan. teman-teman. Ya, kelihatannya Randy senyum-senyum ya. Kalau on cam senyum-senyum. Nggak tahu kalian, ya kan? Ini, Izin Pak Ferry, dia temannya Musa Pak Ferry, belah laut ya, Randi nah itu. itu benar-benar itu ya. Kita kemarin meeting sama Bu Kristina, Pak siapa ini, Pak Wira, ya teman-teman semua, Pak Suryos ya. Melihat kenabian dari Randy, ya kan, dihajar semua. SOP dihajar, semua dihajar, ya kan. Wis tak Nah, rem-rem padahal. ya, Aku udah tapi ikutin dia tak rem-rem loh Pak. tapi coba saudaraku, ya, di zamannya Salomo, nggak ada nabi yang berbicara kepada Salomo. Oleh sebab itu Salomo sampai jatuh di dalam penyembahan berhala dan perselingkuhan, ya, kacau hidupnya. Karena nggak ada nabi, nabinya nggak berani bicara karena Salomo berhikmat, ya. Saudara, itulah perlunya nabi. Nah, kembali lagi kepada kita semua. Kita diberikan karunia masing-masing. Bukan untuk mengunggulkan diri, saudaraku, tapi karunia itu untuk membangun. Ya, membangun teman satu sama lain. Ya, kita lanjut ya. Yang ketiga, di dalam komunitas tadi sepakat saling percaya. Yang ketiga, saling menguatkan. Ya, saya melihat di sini orang lumpuh ini mempunyai komunitas. Waduh, luar biasa ini. Mereka bisa saling menguatkan. Coba, saudara, ya. Contohnya ini ya. Ini, saudaraku. Mereka pasti yang di depan itu posisinya pasti maju duluan. Yang belakang ini yang kuat, yang nahan. Ya, benar ya, amin ya. Yang belakang ini yang nahan. Yang kuat, yang depan pasti dia yang maju, naik duluan untuk narik ya orang lumpuh ini. Saudaraku, tidak cukup kita saling percaya, tapi kita saling menguatkan, bukan saling memojokkan, saudaraku. Ya, di dalam komunitas yang lemah dikuatkan oleh yang kuat ya menguatkan yang lemah. Tidak ada saling menghakimi atau saling menyudutkan. Coba saudara bayangkan kalau waktu digotong ya, yang kuat merasa kuat, wah cepet-cepetan digotong gitu ya. Sedangkan yang lemah keseret-seret, pasti jatuh yang lumpuh, saudara. Benar nggak? Atau yang lemah nggak mau berusaha, cuman mengandalkan yang kuat. Disinilah perlunya kerjasama, saudaraku. Ya, kerjasama yang baik. Yang lemah ditopang oleh yang kuat. Yang kuat menopang yang lemah, saudaraku. Ya, saya mohon, saya baca sendiri aja ya. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 25 ya. 1 Korintus 12 ayat 14. Perikopnya banyak anggota tetapi satu tubuh.
Ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ya, seperti grup harmonik ini ya, nggak hanya Pak Lukas, ada Pak Simon, Pak Yosef, saya ya, dan teman-teman yang lain semua. Kita ini banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Ya, andai kata semuanya Pak Lukas, di mana Pak Hoki? Ya, itu semua adalah tubuh Kristus ya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Amin, saudaraku. Ya, di dalam tubuh Kristus kita saling membutuhkan. Dikatakan, aku tidak membutuhkan engkau. Enggak bisa, saudaraku. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ya, dari kita mungkin kita melihat anggota yang paling lemah, tapi itulah yang dibutuhkan di dalam komunitas kita, saudara. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dapat Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin, saudaraku. Ya, kita ini beda-beda. Kita mempunyai karakter yang berbeda, ada merah, ya, merah ketemu merah, jadi apa, saudaraku? Jadi merah marun. Nah, merah ini, ya, kayak Bro Randy, Pak Simon, merah ini harusnya ketemu sama siapa? Sama pink. Ya, jangan merah ketemu merah. Nah, saling menguatkan gitu, saudaraku ya. Anggota tubuh ini di dalam komunitas kita, itu nggak ada yang namanya, oh kamu yang dominan, oh kamu yang paling pengalaman. Enggak, ya. Sering Pastor Yosef mengatakan, kita ini bukan Superman, tapi super team. Ya, super team. Kita satu sama lain diberikan kasih karunia oleh Allah untuk saling membangun, bukan saling merusak, saudaraku. Ya, ayat tadi dijelaskan. Coba nanti saudara renungkan 1 Korintus 12 itu, saudara. Renungkan satu persatu, saudaraku. Ya, itulah fungsinya komunitas. Ya, nah, ketika saya merenungkan tadi malam tentang sebuah komunitas ini, saudaraku. Di dalam perjalanan sebuah komunitas, pasti ada kalanya senggolan, benturan, gesekan. Itu biasa. Yang namanya manusia yang berbeda-beda karakter, berbeda-beda profesi, berbeda-beda latar belakang yang dibangun di dalam keluarga, kemudian kita ketemu ketika kita dewasa, itu pasti ada benturan, senggolan, saudara. Itu biasa. Tetapi bila kita dapat bertahan dalam komunitas kita, maka kita seperti orang lumpuh dan empat temannya ini, kita bisa melihat mujizat Allah itu terjadi, saudaraku. Amin, saudaraku ya. Saya buka di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17, saudara. Mari kita baca dalam Amsal 27 ayat yang ke-17. Mungkin Pastor Yosef bisa uh, membantu. Amsal 27 ayat yang ke-17.
Amsal 27 ayat 17. Ya. Oh, baru sadar saya. Mute ya. Sorry. Besi Ya. menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, ya, Salomo ini mempunyai hikmat dari Tuhan. Dikatakan apa? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Ya. Apa arti dari ayat firman Tuhan ini? Kalau besi itu menajamkan besi adalah untuk membuat pedang mungkin ya, untuk membuat alat-alat pertanian, sesuatu yang berguna. Nah, manusia ini, saudaraku, ketika mereka saling berbenturan, saling bergesekan, tetapi mereka memutuskan untuk bertahan, pada akhirnya kita ini menjadi manusia yang berguna, saudaraku. Mengerti karakter satu sama lain. Dan kita bisa menjadi manusia yang lebih rendah hati, ya, yang lebih sabar, gitu ya. Kalau kita nggak pernah dibenturin dengan sesama manusia, sesama orang lain, kita selalu lari, selalu lari. Ada benturan lari, ada benturan lari. Karakter kita nggak akan terbentuk, saudara. Justru karakter kita terbentuk ketika kita berbenturan. Disitulah satu komunitas itu menjadi satu komunitas yang kuat, yang akhirnya oleh berjalannya waktu, komunitas itu sudah tidak tergoyahkan lagi, saudara. Ya, nah itu tadi ya, ketiga hal yang saya lihat di dalam satu komunitas. Ada kesepakatan, ada saling percaya, ada saling menguatkan, saling membangun. Nah, orang lumpuh ini mempunyai itu, saudara. Dia mempunyai inisiatif, dia punya komunitas, dan yang ketiga, terakhir, dia mempunyai iman, saudara. Saya cepat aja ya. Dalam ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat itu, ketika Yesus melihat iman mereka, maka Yesus mulai bertindak. Saudara, saudara, di dalam perenungan saya, saudara, Yesus itu melihat iman biasanya dari perkataan seseorang, ya, pergilah dan terjadilah sesuai imanmu. Ketika orang itu mengatakan kata-kata iman. Tetapi di sini Yesus melihat perbuatan dari orang lumpuh dan keempat temannya. Perbuatan mereka lah yang Yesus lihat itu iman. Jadi saudaraku, dikatakan ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita cuma beriman, 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 Tuhan berkati, tapi kita nggak action, nggak bertindak, ya itu sama dengan iman yang kosong, saudara. Ya, saudara, itu tadi ya, yang orang lumpuh ini mengalami mujizat Tuhan ketika dia berinisiatif, berkomunitas, dan beriman, saudaraku. Ya, nanti saya lanjutkan di sesi yang akan datang saja. Ada satu orang lumpuh lagi yang mendapatkan mujizat, tapi dia nggak berkomunitas, nggak beriman, saudaraku, dan nggak berinisiatif. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, dia juga disembuhkan. Ya, oke, saudara, firman Tuhan sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang menanggapi atau menambahkan atau juga mengkoreksi. Saya terbuka bagi saudara semua. Ya, biarlah di dalam keadaan yang sulit ini kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Juga menjalani bersama dengan komunitas kita. Komunitas yang sepakat, saling percaya, dan saling menguatkan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Lukas. Doa dulu Pak ya, silakan Pak. Oh iya, iya, oke. Mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kau sungguh baik Tuhan. Lewat kami mendengarkan firman-Mu, kami diajarkan lagi Tuhan. Untuk kami tidak mudah menyerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami berkomunitas Tuhan, mempunyai komunitas yang baik, yang sepakat Tuhan,
saling percaya, saling membangun, dan saling menguatkan Tuhan. Dan Kau ingatkan kami kembali bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong, Tuhan. Biarlah firman hari ini, Tuhan, yang sudah hamba-Mu sampaikan, menjadi rema, mengingatkan kami di dalam perjalanan kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Ya, terima kasih Pak Ferry atas sharing firman Tuhannya ya. Jadi mungkin sedikit update buat yang baru masuk ya. Jadi hari ini saya Pak Ferry memberikan firman Tuhan mengenai lebih ke komunitas ya sebenarnya. Jadi kita saling membantu di dalam komunitas itu. Jadi intinya gitu lah, anggap aja analogi seperti tubuh gitu ya. Jadi itu jujur terima kasih banget Pak Ferry. Saya sangat terberkati ya. Saya jujur saat ini eh, nangis Pak, tapi nangis bahagia ya. Gitu. Nangis bahagia dalam serius. Jadi gini, saya berkaca dari masa lalu ya. Jadi dulu kita TK, kita punya teman, ya kan? Kita punya SD, kita punya teman. Ya kita SMP, SMA, ya kuliah dulu sama bareng Indra, baru teman-teman tanya Indra, kita teman tuh malam-malam, keluar-keluar, semua keluar jalan-jalan bareng kan itu satu ini gitu kan ya. Ke kota kemana kita pergi bareng gitu. Tapi udah hilang semua. Nah saat ini saya bersyukur sekali saya ya dengan proses yang panjang dengan penderitaan yang bukan penderitaan ya proses yang mungkin saya alami ya dari dengan adanya Pak Pastor Yusuf ketawa nih. Ya, terima kasih Pastor. Jadi dengan proses yang saya alami gitu kan ya. Jadi kemarin itu dengan proses dengan maaf ya, dengan masalah hutang saya gitu kan ya. Dan puji Tuhan saya disuruh gabung di VMP beberapa kali saya eh, tidak bergabung. Akhirnya ya puji Tuhan memang Tuhan mengarahkan saya ke 37 gitu loh. Dan bertemu teman-teman Pastor Yos yang pertama kali saya ketemu ya di sini ketemu, Pastor kita mau jauh-jauh dari Cengkareng ke Greenfield gitu kan ya. Nah terus dipimpin nama leadernya Pastor Yosef gitu kan dan seperti tadi saya terima kasih sangat analogi masalah tubuh ya. Nah jadi saat tadi kan ngomong kalau TK, SD, SMP sanggup teman ya. Ini saya nggak ngerti, ini sanggup adalah saudara. Ini keluarga saya, Pak, gitu. Ini bukan saudara lagi, ini keluarga, gitu loh. Saya jujur, saya kalau nggak nemuin ini ya, mungkin saya udah stres, gitu loh. Saya udah kemarin udah sempat sharing ya, saya nggak menemukan komunitas ini, saya stres, gitu loh. Karena otak saya tidak akan sanggup untuk ini menampung ini ya. Jadi ketemu VCI, saya terberkati, apalagi ketemu si 37 yang kita 20 orang, ya, ya silakan Pak Ferry. 20 orang itu benar-benar, aduh luar biasa sekali buat saya gitu. Jadi komunitas ini benar-benar di situ dan mungkin saya sih bukannya ini ya secara sadar tidak sadar saya tuh rindu aja gitu loh. Kemudian saya di Jakarta, saya jadi ketemu orang satu itu bukannya masalah saya mau ingin menunjukkan itu bukan, cuman saya emang rindu gitu loh. Ya Pak Yos ketemu ya kan, Pak Rendi ketemu ya kan, Pak Sini ketemu siapa gitu kan ya. Bahkan Pak Julius gitu kan ya. Jadi itu saya rindu gitu loh. Terus kemarin ya itu oh kebetulan saya punya Zoom ayo kita ini saya sediakan itu saya tidak ada pemikiran sama sekali tidak akan ada ini gitu kan karena saya bersyukur saya mendapatkan keluarga ini saling menopang menguatkan saya ya kan ya karena menopang ini kan bukan hanya materi kan ya itu benar-benar saya terberkati jadi jiwa saya itu sekarang bertumbuh dan saya tidak stres hari ini. Ini gitu. Terima kasih. Saya pagi-pagi sering Pak Surya saya telepon ya, silakan. Gitu ya. Itu ya sering pagi-pagi saya secara sembunyi-sembunyi saya telepon Pak Surya ya. Ya, gitu. Ya, ya Pak Surya saya juga telepon, Pak Surya telepon ya, ya gitu. Ya itu aja sih. Jadi mungkin saya nggak panjang-panjang. Eh, Terima kasih atas komunitas ini. Ini saya mendapatkan keluarga baru, gitu kan ya. Karena ya semoga kalau dulu kan SD SMP teman apa kan bisa hilang. Sekarang kita semoga ini kita bisa berkomunikasi sampai kita meninggal, kita sama-sama tua. Kita kan nggak bakalan pisah lagi di sini, gitu loh. Kita udah ini udah mentok ya kita sampai siapa yang meninggal duluan ya ketemu Tuhan ya itu yang kita ini ya kita meninggal dengan damai ya. Tapi ya ya terima kasih. Silakan yang mau sharing gantian. Ya, saya izin ya untuk speak up dulu ya. Ini hari ini kita diingatkan kembali, tadi sesuai dengan topiknya Pak Ferry,
bagaimana kita mengatasi yang namanya kesulitan. Ya, di sini ada tiga yang dibagikan, ya, punya inisiatif, ya, dan punya komunitas dan punya iman. Mungkin saya lebih menekankan nomor dua dulu ya, komunitas. Apa sih kaitannya? Ya kayak kelihatannya diceritain adalah 4 orang yang membantu. Tetapi powerful dari komunitas itu bukan cuma 4 orang yang membantu. Artinya di sini ketika saya datang ke Jakarta, ya ada Pak Julius yang jemput, itu membantu. Ya, itu contohnya. Tetapi gini, lebih daripada itu semua, ingat ya kalau tadi dikatakan dari saling percaya, saling membangun, saling menghormati, ya, saling menguatkan, itu di antaranya kita. Ingat Mazmur 133. Di dalam komunitas, ketika ada kerukunan, ada sesuatu besar yang Tuhan siapkan buat kita. Yaitu apa? Tuhan memerintahkan berkat. Di Alkitab tidak pernah ditulis Tuhan memerintahkan berkat. Syaratnya apa? Kerukunan. Nah, kerukunan ini tentunya pasti saling percaya dong. Ya. Kalau saya misalnya hari ini saya ditegur, ya, Pak Yudi mengingatkan saya, ketika saya punya kerukunan, saya tidak akan berpikir, Pak Yudi kok nyerang saya ya. Enggak. Tetapi saya punya pikiran apa? Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah tempatkan Pak Yudi untuk mengingatkan saya. Ketika ini terjadi, maka kerukunan terjadi dan tidak usah diminta. Ya, tadi kan bagaimana caranya untuk keluar dari kesulitan. Ya, kalau Tuhan sudah memerintahkan berkat itu gimana? Hah? Tuhan memerintahkan berkat itu sudah beres kabeh, itu bahasa Jawanya. Ya. Sudah beres semuanya. Tidak ada lagi yang perlu kita perjuangkan, betul ya? Wong Tuhan memberkati aja udah dahsyat, kok apalagi Tuhan memerintahkan berkat. Waduh. Ya. Tapi kerukunan ini, ayo kita bangun. Gitu. Makanya saya paling getol untuk ayo kerukunan. Ya, makanya di sini saya juga secara terbuka ya. Siapapun dari keluarga kita di Harmonik ini yang keluar, ayo sama-sama. Kita sama-sama ya. Dapri disapai ya. Itu apa ya? Eh saya diingatkan ada seseorang yang dari Kristen pindah ke agama lain. Tiba-tiba dia datang konseling ke saya. Rupanya ada satu perkataan yang saya pun sendiri tidak ingat sejujurnya. Waktu itu saya berkata gini, tidak apa-apa. Ibaratnya gini loh, kamu ini warga negara Indonesia. Sekarang lagi liburan ke Australia, ya. Lagi liburan ke Amerika 6 bulan. Saya percaya nanti ada waktunya, kamu balik ke tanah airmu. Tak gitu. Saya tidak nginjili dia, tidak nyalah-nyalahkan dia. Itu poin saya waktu itu. Dia bilang, saya ini satu-satunya orang yang tidak menyalahkan dia. Kalau orang lain nyalahkan semua. Kamu kenapa menjual imammu? Kamu kenapa kok tidak? Bla 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 bla. Tambah jengkel nih. Saya cuma ngomong gitu aja. Tidak apa-apa. Kamu ini lagi liburan. Tak bilang. Kamu pindah agama atau silahkan. Kamu lagi liburan. Tanah airmu tuh di sini. Jadi ya balik lagi. Dan puji Tuhan loh. Ya, beberapa minggu yang lalu dia hubungin saya. Saya sudah balik. Waduh, sukacitanya. Dan ketika kita ketemu, sharing, ternyata yang diomongkan itu. Saya paling kena dengan perkataan itu. Dan itu terngiang terus dalam hidup saya. Yaitu Tuhan loh. Saya sampai heran dia. Saya tidak pernah ngomong seperti itu. Ilustrasi seperti itu saya tidak pernah ngomong. Ya. Sama. Ya.
Mungkin hari ini saya sudah ngomongin Pak Mardi juga, dia sekarang di GSKI, ya. Saya langsung ingat dengan peristiwa itu. Saya langsung berdoa sama Tuhan, Tuhan, Pak Mardi itu rumahnya di Harmonic Brotherhood. Dia sekarang lagi liburan ke GSKI. Suatu saat dia pasti akan balik lagi ke sini. Tentunya saya tidak bisa sendirian. Semua harus mengupayakan itu. Ya, karena ini keluarga kita, gitu. Dan siapapun itu, ya jangan sampai ada yang keluar lagi ya. Jaga kerukunan ini. Ya, saya kemarin waktu di dalam rapat saya cuma ngomong gini. Saya ini loh yang melahirkan 60, yang melahirkan 61. Saya yang menunjuk leader-leadernya. Masa iya sih, saya ini punya tujuan negatif. Ya. Masa sih saya ini mau menyakiti, gitu. Kemarin nyerang ke saya semua, seakan-akan saya yang salah, gitu kan. Baik Bu Kristina, baik eh, supervisornya, baik, ya itu kan urutan ya. Saya leader, di atas saya ada Pak Wira, di atas saya, di atasnya Pak Wira ada Bu Ibet, di atasnya Bu Ibet ada Bu Kristina. Masa sih saya ini mau menyakiti? Tapi toh ternyata ya Bu Kristina menyimpulkan saya yang salah. Saya terima enggak apa-apa. Ya. Tapi akhirnya ya mungkin kemarin ya Pak Randy, Pak Freddy, Pak Ferry ya saksi hidup ya. Kemarin saya betul-betul mengeluarkan yang namanya sisi dari ketegasan saya. Ya, jangan kaget ya. Pak Freddy tidak kaget kemarin ya, ngelihat saya begitu ya. Saya bicara dengan tegas, tetapi saya tetap stand for the truth. Saya berdiri di atas kebenaran. Dan yang terjadi apa? Mereka sudah akhirnya ya malah minta maaf ya. Karena yang saya omongkan ini benar semua gitu loh. Ya. Mereka internalnya kacau tapi nyalahkan orang. Ya. Saya jadi saya jadi sate kambingnya gitu ya. Jadi ya sudah, tidak apa-apa. Tapi gini loh, ini saya ini melindungi keluarga, ini keluarga gitu ya. Ini keluarga saya. Jadi ayo ya, baik 60, baik 61, yang akan dihadapi ke depan saya tidak tahu bagaimana. Karena kemarin jelas-jelas sudah Pak Randy, Pak Lukas mengupayakan bagaimana saya bisa berputar dan ternyata ditolak mentah-mentah tidak boleh berputar bahkan sebulan sekali aja. Tetap tidak boleh sebulan sekali. Ya sudah, artinya apa? Ya bersyukur kita punya Harmonic Brotherhood. Ya, dan handphone saya terbuka 24 jam. Enggak, waktu tidur enggak ya. Jadi kalau tidur jangan ditelepon ya. Anytime mau telepon ayo ngobrol. Dan sekali lagi saya ngomong ya, kita semua sama di hadapan Tuhan. Saya tidak lebih dari bapak-bapak semua. Sama, persis di hadapan Tuhan tidak ada. Oh ini lebih tinggi, tidak ada. Semuanya sama. Kalau berdoa juga semua didengar sama Tuhan. Gitu ya. Loh, kok bisa ngasih wejangan, kok bisa ngasih nasihat? Minta sama Tuhan. Tuhan, itu loh Mazmur 143 ayat 8. Beritahukanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah jalan yang harus aku tempuh. Sebab kepadamu lah jiwaku. Ku angkat jiwaku. Jadi itu suatu apa ya kehidupan yang kita ciptakan sendiri. Lama-lama peka. Ya. Ya contohnya kayak tadi. Saya kan juga buntu. Ini orang sudah pindah agama. Mau diapain? Saya omelin juga percuma. Ya kan? Malah saya ajak gurau gitu. Saya cuma bilang tidak apa-apa. Kaget ya. Ini kalau pendeta ngomong orang pendeta pindah agama tak bilang tidak apa-apa itu kan kaget. Tapi saya juga heran ya kenapa mulut saya yang bilang begitu. Ternyata itu adalah obat yang paling manjur. Saya tidak nyalakan dia. Ya biasanya kan pasti gitu toh. Ngapain sih kamu kok pindah? Jangan jual keselamatan. Kamu tahu ndak hanya satu-satunya jalan ya Tuhan Yesus. Gitu kan. Itu sudah pasti dia tahu dan dia dengar. Saya tidak ngomong itu. Ya itu Tuhan gitu. Ya. Saya cuma ngobrol malah ngobrol yang lain-lain.
Saya bilang enggak apa-apa. Kamu ini loh lagi liburan. Tak bilangnya orang tuamu, kakek nenekmu itu semua tanah airnya di sini. Jadi nanti kamu balik, ya kan? Pak Yos memimpin rombongan ke Israel, nggak mungkin dia selama-lamanya di Israel, dia balik ke Indonesia. Ya, saya kemarin di Belanda, ya sudah, sebulan dia di sana sudah. Saya pun berencana nanti kalau anak saya menetap di sana, ya paling 6 bulan di sana, ya paling balik lagi Indonesia lagi, gitu. Ya, gitu ya. Ayo jaga kerukunan ya. Siapapun ingat, kita tidak mau menggigit lidah kita sendiri. Tapi saya yakin dan percaya, di sini ada berapa orang? 13 orang di sini pernah menggigit lidahnya sendiri. Betul? Ya. Bersyukurlah lidah kita tidak baperan. Ya, itu kalau lidah kita baperan, marah dia. Aku salah apa kau gigit? Terus dia jengkel keluar dari mulut kita. Ayo. Eh? Kita tidak bisa makan, tidak bisa ngecak. Tidak bisa makan padang yang enak itu. Ya kan? Ya. Oke, lanjut. Tuhan berkati semua. Ya, Shalom Pak Yosep, pagi Pak. Pagi Pak Lukas, Pak Yosep semuanya. Oke, saya meneruskan tadi dari Pak Peri 4 orang, ya kan. Sebetulnya kalau konteks dari Alkitab itu nggak dipanggul begini ya. Yang disorotin adalah ketika dia naik ke loteng Pak. Nah dituruninya bareng-bareng pakai tali. Ingat ya Pak ya, Pak Yosep tahu ya, yang dibongkar itu atapnya. Nah diturunkan bareng-bareng. Nah, itu juga sama sebetulnya. Kalau yang kiri lebih cepat nuruninnya talinya, pasti kiri. Nah, itu bisa jatuh. Mesti seimbang. Ya, mesti seimbang. Nurunnya sampai ke bawah. Kalau dari atas ya, Pak Oki. Dari loteng ya. Dari atas. Sama kalau di panggung mungkin depan belakang harus sama seimbang lah intinya. Nah, jadi butuh keseimbangan sih sebetulnya. Di komunitas ini butuh keseimbangan. Jadi perlu kekompakan aja. Saya bacakan ayat untuk referensinya ya. Saya mau bacakan rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ini ada di 1 Korintus 12 Pak Oki, bisa dibantu. Ayat 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya lompat aja ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakannya pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi contoh ya, ini siapa yang punya karunia ini? Pak Yosep. Pastor Yosep ini punya karunia berkata-kata dengan hikmat, dan berkata-kata dengan pengetahuan. Ini Pastor Yosef, salah satunya. Jadi banyak hal yang karunia-karunia itu salah satunya, itu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Salah satunya saya nangkep di grup Harmoni Brotherhood ini Pak Yosef, Pastor Yosef. Jadi banyak orang kenapa mau ke BR37, karena hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan atas Pak Yosef itu ada. Ya, jadi masing-masing dikatakan diberi karunia. Nah, ayat 9, 1 Korintus 12:9, kepada yang seorang sama memberikan iman, yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya, ayat 10, kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kepada yang lain karunia untuk bernubuat, terus karunia untuk bermacam-macam roh, kepada yang seorang karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ayat 11 tadi baca ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi, saya mau bilang, mau Pastor Yosef, Pak Peri, Pak Hoki, ini jujur nih ya, Pak Hoki itu kalau lagi bicara di BR 60 belakangan ini sih udah hampir titisannya Pak Yosef, saudara. Udah mulai kelihatan gitu. Ada aja hikmatnya gitu, kata-katanya gitu ya. Jadi
Saya bersyukur ada Pak Hoki di BR. Pak Julius apalagi. Tajam. Kalau ngomong tajam. Pak Yudi gitu ya. Jadi masing-masing tuh dikasih karunia sebetulnya. Kayak Pak Lukas. Pak Lukas itu siapa yang nggak bersyukur punya teman seperti Pak Lukas. Mau makan, ayo Randy makan yuk. Saya nggak pakai mikir panjang. Kadang kasih perhatian, teleponin gitu kan. Ajak diskus. Nah itu sebetulnya nggak semua orang bisa kayak begitu maksud saya. Nggak bisa semua kayak gitu. Masing-masing. Pak Peri dengan segala pergumulannya tetap peduli gitu ya. Apalagi Randy diem-diem, opken tapi sekali ngomong wis bablas anginnya, ajarnya semuanya. Satu kemudian udah rem-rem Randy tuh, saya udah rem-rem dia tuh, Ren, elegan, nusuk sih nusuk, pakai halus, jangan babat ya, gitu. Jadi udah discuss sama Randy, ya. Jadi saya mau bilang dikatakan begini ayat 1 ya saya ulangin. Sekarang tentang karena roh, aku mau saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 4 itu. Ayat 5. Dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Nah kita dasarnya ini semuanya untuk apa? Untuk saling membangun, saling melengkapi. Gitu. Makanya di sini ada harmoni brotherhood. Pak Yosef Ono, Pak Lukas ada, Pak Oki ada, Pak Peri ada, saya ada. Untuk saling melengkapi. Nggak ada yang bisa tadi ya kata-kata yang Pak Peri ingat. Nggak ada tuh yang Superman. Adanya super. Betul. Gitu. Nah, cuman memang jiwanya Pak Yosef tuh membapai, kebapaan. Nggak boleh kata Pak Peri, jangan panggil suhu di atas segala suhu lagi. Gitu. Gawat. Jungkel ya lah. Nggak boleh. Panggilnya Bapak wae. Nggih. Bapak di atas segala Bapak. Oh, ngeri lagi saya. Ya. Jadi kita saling memaklumin, saling mengerti. Saya bercandain kalau mau bilang sama Pak Simon juga kan suka ngomong saya. Ini saya ini koreksi aja saya. Pak Yos kalau khotbah jangan suka nunjuk. Nah, itu kan etikanya bahaya. Oke. Dan mati saya oke tangan saya mungkin nggak sepedes mulutnya dia. Ayo lo, ayo lo. Gitu. Saya pakai tangan, beliau pakai mulut, kelar sudah, ya kan? Sama-sama pedes. Nah, jadi memang kadang-kadang kita kita susah gitu. Kalau mau saling menghakimi, saling menyalahkan susah. Saya telunjuk mungkin nggak pedes kelihatannya, tapi kan ada orang tersinggung. Nah, Pak Simon nggak pakai telunjuk, dia begini kan, lima begini, tapi mulutnya pedes. Nah, sambil mawon bahasa Jermannya, sambil mawon, gitu ya. Nah, jadi kita tuh ada untuk saling melengkapi. Nggak ada kita tuh sempurna, nggak ada. Sorry ya, saya menutup di sini. Nggak ada gereja sempurna. Tanya, Pak Yosef boleh tanya orang. Yus di gereja mana aja pernah masukin? Tanya Pak Yosef. Di Bani Kukusnya, Rayon 1A, 1B, 1C, sebutin. Ya, sebutin. CK1, CK5, CK7, CK4. Sekarang GKRI. Masya Allah. Ya, bayangin. Nggak ada gereja yang sempurna, Pak Yosef. Pak Lukas, semuanya Pak Peri. Nggak ada gereja yang sempurna. Nggak ada. Yang sempurna ya Kristus saja. Yang ada kepala dari gereja. Dan tidak ada komunitas yang sempurna. Saya tutup bahwa ada kemarin ngomong sama saya. Ya ini clue-nya aja. Dia pindah. Saya sih ngerasa pindah terakhir itu ada Andi dari Pastor Julius. Saya keluar ada Andi dari Pastor Julius. Pastor gimana? Nggak apa-apa kalau lingkungan toksik keluar aja. Tetapi jangan Pastor Julius, janganlah. Pak Doni itu ngomong gini. Siapa Poyes? Metuai. Nah itu ada lisensi dari Pak Doni dan Pastor Julius. Jadi saya keluar karena dua orang yang suhu ini. Kalau Pak Yusuf jangan dibilang suhu di atas gelas suhu, bahaya. Oke, jadi
Pak Yulis, Pak Doni mereferensi saya, gak popo, metuai. Nah, di situ saya keluar. Sebetulnya saya ada komunikasi, nanya gitu. Komunitas itu sama kayak gereja sebetulnya, hampir sama. Cuma komunitas kan lebih banyak kan ngebumi ya, bisa nongkrong, bisa makan bareng. Kayak Pak Julius, Pak Lukas, saya Randy terakhir makan di warung Sunda ya, atau apa itu yang di Jalan Panjang. Bercanda-canda, makan-makan. Akhirnya keluarin minuman yang nggak pernah saya minum itu minuman di surga atau dari mana, bisa ngeri juga tuh nyebutnya itu. Tapi enak teman, gue ngomong. Sampai saya mau ngomong Pak Yus, boleh itu Pak Yus, kita ajak Pak Lukas lagi, kita culik minum. Enak itu enak. Enak itu. Saya nggak bohong tuh. Enak itu. Tinggal Pak kasih kuenya aja Pak Yulius. Minumannya Pak Lukas tuh. Gua nggak bohong. Minumannya buat perjamuan, Pak Yos. Minuman kemarin buat Iya, perjamuan. ya. Saya tutup ini. Ini orang hampir sama kayak saya. 11-12 kita ngomong. Karena kan Pak Yosef udah buka. Beliau Pak Marti itu di CSKI atau di mana tadi ya. Tetapi clue-nya gini. Kita harus ingetin beliau bahwa dimanapun komunitas pasti akan bentrok. Dimanapun komunitas pasti ada gesekan. Dimanapun akan ada retest. Nah, saya sangat suka di PMP. Ingat ya, ada retest untuk kamu akan berhutang lagi. Ada retest untuk kamu jatuh dalam soal keuangan lagi. Ada retest soal kamu akan jatuh dalam hubungan keluarga. Ada retest soal jatuh dalam apa aja. Ujian apa aja itu ada lagi. Nah, beliau ini dari mudanya di daerah atau di Singkawang, cek kena masalah besar pindah ke Jakarta. Di Jakarta cek kena masalah besar pindah ke Semarang. Di Semarang cek kena masalah besar balik lagi. Di gereja komunitasnya sama. Dan terakhir eh, presiden chapter dia mau dicopot juga. Dia mau lepas. Itu saya sedih, saudara. Saya sedih. Saya sedih bukan apa-apa. Saya ini bicara kalau gereja nggak usah ditertanyain lah. Dibilang wis ndablek, ndablek, dibilang balelo, balelo. Saya mau hubungin Pak Mardi, saya mau kodar, saya mau cari dia. Ya, teman-teman usahakan, dia saudara kita, carilah. Ya, pakai bahasa kita, gaya kita masing-masing, gitu. Ya, jadi rupa-rupa karunia satu roh, rupa-rupa pelayanan satu Tuhan. Tapi semuanya untuk saling membangun, saling melengkapi pertumbuhan jemaat Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Ya, terima kasih, Pastor Yos. Mungkin saya cuma ngomong sedikit aja ya. Jadi saya ini pelajaran buat semuanya. Saya dapat pelajaran dari Pastor Yosef ya, gitu loh. Jadi tadi tuh, jadi ini mirip seperti tadi. Jadi kalau kita pokoknya mau ada masalah, pokoknya contohnya Pastor Yos, pokoknya melakukan kesalahan gitu, pokoknya. Udah, kita ngomong Pastor Yos salah gini gini, nih. Jangan gitu loh. Tapi ini kita datang ke sono, yuk Pak Israel kita ngopi yuk, ya kita ngopi aja udah ngopi, ngobrol apa semuanya. Nah, kita tadi ngomong ya, the timingnya ya. Kalau perlu kita omongin, kalau nggak perlu nggak usah ngomong. Kita teman makan aja, jadi menunjukkan bahwa kita tuh care ke dia. Itu sangat malah lebih lebih cocok. Itu saya dapat ilmunya dari Pastor Yosef. Tenang aja, saya punya gudang ilmu di sini kok. Jadi, Sapa dulu dong suhu di atas segala suhu. ya, Sapa itu dulu. terima kasih. Ya, ini si Bro Randy dulu deh yang udah akan jempol. Ayo Bro. Ya, shalom-shalom semua. Bentar, Pak Randy. Tak umumkan dulu ya. Ya, Mulai oke. Senin besok. Suara kecil banget ya Pastor ya? Oh iya, kecil ya. Iya, tambah Mulai kecil. Senin besok, Pak Lukas masuk ke 61. Oh, saya pindah 61. Oke. Jadi gini ya, saya ya anggaplah ya ini usia saya juga usia pensiun gitu ya toh. Jadi kemarin rupanya atasan dari Pak Wira ini juga nggak suka dengan saya. Jelas-jelas yang ngomong kalau ada di VMP kan ada satu grup ya khusus warga baru. Lah warga baru ini diarahkan hanya ke 60 dan ke 61. Rupanya para pimpinan VCI sudah trauma, orang-orang yang ketemu dengan saya nanti takutnya tidak mau lepas dari saya. Jadi
dihindarkan dari saya dimasukin kotak, gitu ya. Nggak apa-apa. Tadi Pak Yo sudah ngomong ya, ternyata hikmat itu mulai keluar dari Pak Hoki, dari Pak Julius, dari Pak Yudi, semua ya, tanpa terkecuali kita semua dipakai Tuhan, ya. Jadi tidak apa-apa, ya. Saya bangga kalau saya tidak sakit hati kok, ya. Tapi saya sangat bangga ketika Pak Lukas hari jadi berkat di 61, gitu, ya. Sungguh saya bangga, ya. Tidak apa-apa 37 tambah sedikit nanti, ya. Berarti waktunya saya pensiun gitu loh, ya. Bukan gitu, Pak. Saya 60 juga nggak banyak-banyak. Saya nganter anak saya sekolah, Pak. Makin banyak nggak bisa nganter anak saya sekolah. Enak aja. Tenang Saya beli Pak, ngomong jangan ditambahin lagi. tenang Pak. Pak Ios kan belum merasakan yang saya rasakan gitu loh. Pastor, satu gereja saya bawa ke 37, Pastor. Tenang, Pastor. Satu gereja. Oh, Ke salah. Ya, Pak Randy lanjut. Ini, Izin Pak, sel saya ini, ada 300 Pak, nanti saya bawa ke 37 juga Pastor. ini Pak Randy ini, kemarin berhasil membuat Pak Wira bertekuk lutut ini ya. Silakan. Halo, halo semua. Ya, eh ya saya bahas firman dulu lah ya pagi ini ya. Luar biasa Pak Ferry, thank you untuk firmannya. Dan ya itulah pentingnya ya, kita punya komunitas yang benar ya. Ya kalau kita semua udah ngerti kan ya. Maksudnya kita udah ngerti firman, kita segala macam udah tahu gitu kan. Tapi kalau komunitasnya salah, ya udah ngaco lah itu gitu. Sebelum ini kan saya juga apa punya komunitas band sekuler ya, band sekuler gitu kan. Di situ saya setiap kali latihan seminggu 3 kali, di situ mereka pada ngomong kotor, pada ngisep vape segala macam, pada ya bencananya nggak sehat lah. Walaupun hampir semuanya orang Kristen kecuali vokalisnya gitu kan. Tapi ya gitu, nggak beres semua gitu kan. Dan akhirnya ya itu ketemu di VMP gitu kan, ketemu kita di sini bareng-bareng. Akhirnya lebih lebih ya udah saya pilih untuk meninggalkan komunitas yang nggak sehat itu gitu. Dan apa itu semua pilihan kita sih, kita mau tetap tetap berada di situ atau enggak gitu kan, pilihan itu ada di tangan kita gitu. Eh, kita mau tetap ada di lingkungan yang toksik, di lingkungan yang membuat kita apa semakin nggak bagus gitu ya, mempengaruhi kita, walaupun ya ketawa-tawa bercanda-bercanda, tapi kan omongan-omongan kotor itu masuk ke pikiran kita gitu kan, bercandaan-bercandaan kotor itu masuk gitu, dan akhirnya kita malah terpengaruh gitu kan. Walaupun kita nggak melakukan itu, tapi kita terekam dalam pikiran kita, dalam bawah sadar kita gitu. Dan mungkin hal seperti itu kita mesti hati-hati gitu ya, secara nggak langsung apa yang kita konsumsi, apa yang kita setiap hari kita nonton, kita bergaul dengan lingkungan kita, tempat kerja kita segala macam gitu kan. Bahkan sekalipun di lingkungan pelayanan ya, di lingkungan pelayanan itu kadang-kadang jauh lebih toksik juga, lebih parah juga, lebih jahat juga gitu kan. Ya politik itu bermain juga kan ya, seperti yang kita alami sekarang lah di VCI ini kan gitu kan. Kita nggak tahu gitu mereka motivasinya apa segala macam gitu. Kemarin juga istilahnya ya saya bongkar habis lah semuanya itu. Kenapa? Karena saya udah muak dengan birokrasi, dengan aturan, dengan apa ya? Saya udah mengalami beberapa kali di gereja seperti itu. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya saya yang dikeluarin. Bukannya mereka yang berubah, saya yang dikeluarin gitu. Kalau Pak Ios dihakimi di depan 40 orang, saya di depan 300 orang. Seluruh pelayan jemaat menghakimi gitu kan, diomongin di mimbar sama dua pendeta gitu kan. Nah, itu luar biasa gitu kan. Jadi ya hati-hatilah dengan pergaulan kita, hati-hati dengan apa komunitas kita yang kita pilih, sekalipun itu komunitas rohani, sekalipun itu gereja, hati-hati juga gitu. Nggak semuanya sehat, nggak semuanya baik, tapi puji Tuhan di sini di Harmonic Brotherhood ya, apa kita punya komunitas yang sehat, yang kuat gitu kan, yang baik semuanya gitu kan. Dan di BR masing-masing pun ayo kita bangun sama-sama. Kita punya keluarga kecil di BR masing-masing, kita punya keluarga besar di Harmonic, ayo kita tetap kuatin sama-sama gitu kan.
ya walaupun saya mesti kehilangan Pak Ferry, nanti Pak Ferry pindah ke 37 ya kan. Padahal ini yang menjadi sumber inspirasi juga di 61. Tapi saya welcome Pak Lukas untuk masuk ke 61. Nanti kita sama-sama bangun lagi 61 dengan ya sama-sama lah. Bro Freddy, apa Pak Pak Niko juga ya. Saya Pak Niko hari ini nggak ikut ya. Tapi tetap Pak Niko kita kita sama-sama dukung juga lah. Dan kita bangun komunitas ini semakin sehat, semakin semakin punya dampak. Dampaknya bukan cuma sekedar apa rohani ya, tapi di kehidupan nyata gitu kan, kehidupan kita sehari-hari kita kita bisa saling membagi, saling membantu, saling menguatkan gitu. Bahkan kalau tadi Pak Lukas bilang secara jiwa dikuatkan gitu, secara secara ini bahkan kita secara apa? Secara eh, materi pun secara apa makan sama-sama apa sama-sama gitu kita bisa berbagi juga gitu kalau kita mau gitu kan kita bisa berbagi kok gitu selama kita mau gitu dan kita bisa saling bantu satu sama lain ya saya juga merasa diberkati gitu kan waktu kemarin juga pas apa atap saya bocor itu apa tumpah semua itu kan plafon rusak gitu kan ya teman-teman juga semua bantu gitu kan dan yang menghubungi saya apa dari Pak Simon saya hari ini Pak Simon juga nggak ada gitu kan tapi ya Pak Simon walaupun apa kayak Pak Iyas bilang tadi kata-katanya keras segala macam tapi ya itulah care-nya banget gitu peduli banget dia sangat 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 perhatian sangat sangat baik gitu ya walaupun memang kalau negor ya luar biasa sih kata-katanya memang serta jam silet gitu tapi ya itu kita mesti ngerti ya makanya itu kita mesti ngerti karakter karakter kita masing-masing ya kalau saya ya itu saya jangan 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 membangunkan singa tidur gitu kan kalau saya dibangunin ya kayak kemarin lah yang udah ngeliat saya di Zoom kemarin mungkin Pak Ferry juga kaget gitu kan saya bisa sebegitunya gitu kalau udah ngamuk gitu tapi ya kita sama-sama aja kita santai-santai di sini kita saling menguatkan satu sama lain hati-hati dengan komunitas yang tidak sehat tapi di komunitas ini kayak kita saling membangun saling menguatkan kalau ada yang lemah ayo kita sama-sama rangkul lagi kita sama-sama kuatin lagi jangan pernah kita menghakimi seperti Pak Joseph tadi ya oke banget gitu maksudnya hal seperti itu yang membuat orang balik dan membuat orang malah kembali Pak kalau misalnya kita menghakimi orang kita malah akan membuat orang itu semakin menjauh gitu ya jangan pernah kita menghakimi orang karena saya juga sama saya merasa diterima di VMP karena saya nggak dihakimin saya keluar dari gereja karena saya dihakimin gara-gara apa wah lu punya utang masa punya utang dihakimin itu kan lucu punya hutang nggak boleh pelayanan itu aneh gitu kan jadi ya itulah apa gereja tapi menghakimi itu yang salah ya komunitas tapi menghakimi kita jangan sampai kita di antara kita menghakimi tapi kita sebaik sebaik mungkin kita merangkul orang-orang yang butuh karena mereka semua nggak ada yang mau kok terlibat masalah nggak ada yang mau kok terlibat utang nggak ada yang mau kok terlibat kejatuhan dalam dosa nggak ada yang mau saya yakin itu semuanya pasti maunya baik ketika ada komunitas yang mau menerima orang-orang seperti itu Yesus yang bilang datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu gitu. Yesus tidak menghakimi, tapi Yesus menghakimi siapa? Yesus menghakimi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Notabene mereka setiap hari ada di Bait Allah dan mereka pelayanan. Tapi yang orang-orang Farisi inilah yang ngerti firman tapi nggak pernah melakukan dan cuma bisa menghakimi orang dan apa ya itu kaku sama aturan. Ujung-ujungnya aturan itu membuat binasa semuanya. Ya itu aja sih. Terima kasih Tom berkati. Yang buat Randy kemarin emosi itu karena nggak ada makannya. Nah, dia malam itu karena habis minum sama Pak Yunus masalahnya Pak Sorry, Fer. Jadi Nah, dia itu masih, dia masih yang memicu itu Johnny Walker-nya itu. iya Randy itu singa berbulu chihuahua, Pak. apa itu? Jadi dia kelihatannya chihuahua padahal singa. Iya iya iya. Randy Izin, Pak. Saya nggak kayak Pak Simon, Randy nggak nyilet kata-katanya, tapi langsung ngebom dia. Itu udah saya bilang, lu hati-hati Ren, jangan ngebom. Ngebom beneran di depan Ibu Kristina, depannya Pak Wira, Masya Allah, Ren. Iya iya. Udah Izin, di Pak. saya 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 mau izin dulu jalan ya. ke gereja, Pak. ya Jadi oke saya silakan. sedikit berbagi, Pak. Tadi hari ini tentang ya berbagai konflik seperti ini sih biasa lah ya. Ya saya pikir kita semakin dewasa lah. Cuman walaupun kita karunia Nabi, kita mesti mengerti dalam hal ini kita di sini tuh pelatihan, Pak. Ya di dalam BR ini kan di luar ini ya Pak ya. Kalau harmoni ini saya rasa ini kita berteman nih Pak di dalam sini. Tapi di dalam BR itu saya pikir kita semua pelatihan dan kita
Seperti dulu kalau Pak Lukas kan Japri saya tuh telepon, ya kita sama-sama orang sakit Pak di rumah sakit. Oh gitu, ya udah. Berarti intinya kita orang sakit kan Pak. Ya cuman salah satu yang membuat setiap komunitas saya lihat pecah, salah satunya adalah judge ya, penghakiman gitu, menghakimi. Ya karena kita lihat di Alkitab ada 100 lebih ayat mengenai penghakiman saya lihat. Ya menurut saya itulah di mana orang luka gitu di gereja. Karena luka di gereja itu lukanya apostolik, Pak. Karena luka itu gara-gara rasul gitu, menurut saya luka apostolik, Pak ya. Jadi berat gitu untuk luka itu untuk terus-terus kembali ke gereja yang sama itu berat biasanya, Pak. Nah, makanya dia akan pindah-pindah gereja. Nah, tapi di sini, Pak, kita kan sedang dalam kondisi kita disembuhkan, Pak. Ya, kita sedang disembuhkan dalam arti kita sedang jadi seorang pasien. Nah, tadi saya suka dengan Pak Ferry bilang mengenai orang orang lumpuh dengan temannya gitu. Coba bayangkan kalau si orang lumpuh ini kan bicara kita sekarang orang stroke, Pak ya. Orang stroke. Nah, temennya ini kayak teman-teman gitu ya, lu tiba-tiba stroke gitu. Temen lu cuma ngejudge doang, lu banyak orang babi, lu banyak minum apa jadi lu segala macem kan, stroke gitu kan. Nah, akhirnya apa? Kan nggak ada solusi. Itu fokusnya sama masalahnya, sama stroke. Orang pakai stroke ya ujungnya mati, Pak, karena dijudge terus. Tapi kan enggak, mereka itu sama-sama gotong royong, fokus dengan solusi. Di mana solusinya adalah, ayo sama-sama yuk kita gotongnya teman kita. Kita naik ke atas yang namanya loteng. Itu naik loteng nggak gampang, Pak. Cuma 4 orang tuh bawa kita aja tuh. Kalau saya berat badan 95, Pak. Naik ke atas loteng tuh berat. Tapi kan butuh kerjasama. Kita nggak saling judge, Pak. Tapi kita fokus ke solusi. Di mana solusinya adalah gimana kita saling menyembuhkan. Ya, ya, kita bukan saling menyembuhkan, tapi kita membantu orang ini disembuhkan. Dokter kita ya pasti Tuhan Yesus. Tapi kan suster-susternya inilah, ya salah satu suster kita kan Pastor Yosef gitu kan. Ya disebutnya suhu di atas segala suhu gitu. Tapi kan ya susternya ada lagi yang lain ya. Ada suster-suster Pak Doni, Pastor Doni, ya itu menurut saya susternya lah analogi kita lah ya. Tapi dalam 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 satu komplek orang-orang sakit ya kita nggak bisa ngejudge. Ya satu kena diabetes, lu banyak makan gula, lalu kena jantung, banyak makan daging, kan nggak bisa begitu. Tapi kita fokus pada kesembuhan, pada obat gitu, supaya kita semua sembuh. Pada saat kita sembuh, kita baru saling mengobati. Tapi kalau kita belum sembuh, ya jangan ngejudge lah. Ya, kalau kita ngejudge, ujungnya kita jadi satu sama lain ya bubar. Kalau rumah sakit bubar repot, Pak. Ya nggak? Kayak Gaza kemarin Israel nembak-nembak rumah sakit bubar kan. Nggak ada orang bisa sembuh, Pak. Jadi, izin Pak. Jadi, saya fokus tetap di pelatihan kita, Pak. Makanya saya datang ke sini, saya masuk di sini, saya cuma fokus pelatihan. Ya, teman-teman yang lain kadang-kadang saya anggap ya walaupun Kosimon keras saya anggap sama-sama orang sakit lah. Dalam arti gitu, sorry ya Pak, ya, bahasanya kurang enak tapi sama-sama orang sakit. Jadi kita harus saling memaklumi. Ya kalau enggak kita akan terus berantem Pak gitu. Karena saya masuk di sini produknya sama kayak Randy. Saya ketemu dengan komunitas-komunitas yang Kristen banget, ujung-ujungnya ngejudge Pak. Itu yang saya paling paling bingung ini kok gue di dalam tempat Kristen kok begini. Saya masuk di masjid kagak pernah dijudge. Monggo masuk silakan Pak, cuci kaki boleh nggak apa-apa. Kalau mau kencing silakan. Masuk gereja kok lu baju lu kok robek. Ini kan hal yang aneh Pak. Jadi saya pikir kita tetap semangat. Ya saya banyak dapat sesuatu di sini apalagi teman-teman saya juga orang baru izin. Randy udah jadi singa, saya masih jadi si Chihuahua di sini. Jadi izin ya saya masih terus minta dilatih, masih terus pengen sembuh. Ya, memang kata Pastor Doni, ya si abangnya si Reni tuh lebih sungguh-sungguh. Mungkin karena utangnya banyak. Ya betul. Puji Tuhan. Dikit lagi sembuh. Thank you semua, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Irfan atas hikmatnya ya. Ya kita sama-sama belajar. Yang penting itu tadi kita jangan baperan lah. Ini kan sebenarnya mau dihakim. Sebenarnya kalau gini loh Pak Mursa, walaupun kita dihakimin ya kita tergantung dari hati kita ya. Kalau kita memang bisa menguatkan dari penghakimannya kita coba dikuatin dan kita ya. Jadi hikmat kita minta hikmat Tuhan lah. Ini gitu aja sih Pak. Ya biar gak berlama-lama. Ayo Pak Julius, silakan Pak Julius. Ya, selamat pagi. Ya, mau nganter anak juga sih sebentar. Ya, hmm, sorry, Bro Ferry. Nggak ngeliat ini yang tepat telat 1 jam. Ntar lihat di YouTube-nya aja dulu. Khotbahmu pasti bagus lah. Keren. Ya, kalau aku sih cuma pikir gini ya. Tadi yang Pak Pastor Yos bilang tuh benar tuh. Apa namanya? Kita ini di sini ya mungkin beberapa orang ya. Beberapa orang tuh udah malang melintang lah di dunia pelayanan lah. Ya, udah 10 tahun, 20 tahun, mungkin bahkan lebih dari itu ya. Tapi balik-balik lagi, kalau kita ngambil dari cerita yang orang lumpuh yang diturunkan itu, ya kita
eh, sebenarnya kan motivasinya kan itu kan adalah pokoknya gini lah, pokoknya dalam suatu komunitas itu mesti ada kasih lah ya, karena itulah yang membuat kita saling menolong satu dengan yang lain. Kalau kasihnya udah hilang ya akhirnya jadi baperan. Dan menurut saya banyak orang-orang hebat di sini. Kenapa aku bilang kemarin waktu ngobrol-ngobrol itu ya, lu mesti tahu kita tuh ada di rumah yang mana, di rumah siapa, begitu loh. Kita main dengan aturan apa? Bukan artinya ini bukan benar atau salah ya. Tapi di sini kalau kita tuh ngomong soal aturan, itu melatih kita untuk menundukkan diri dan menundukkan hati sih. Jadi bukan masalah apa namanya. Kalau aku sih cuma ngelihat kalau dalam suatu komunitas itu kalau tidak ada aturan, maka itu akan jadi semau-maunya sendiri dan akhirnya juga akan menuju kehancuran juga. Jadi tuh aturan itu dibuat bukan untuk ngeribetin orang, tapi aturan itu dibuat supaya kita semua tuh bisa tertib. Dan ketertiban itu membutuhkan apa namanya kerendahan hati di situ. Ya, penguasaan diri, rendahan hati. Justru itulah kalau misalnya aku yakin dengan kapasitasnya misalnya siapa Pastor Yosef bikin gereja bisa, yakin aku. Pastor Yos bikin gereja bisa. Nah, tapi balik lagi di sini kan kita di sini bukan saat kita nunjuk VCI ini ya remah atau enggak sih kalau aku cuma ngeliat gini aja kalau kita sendiri masih nggak bisa diatur dalam artian eh, itu akan berpotensi juga menimbulkan damage ya. Jadi kita ada di sini ya maksudnya kalau diharmonikin itu kalau nggak ada aturan gitu kan ya kan semua kan jadi kacau balau begitu. Jadi tuh bagiku aturan itu adalah sesuatu hal yang membuat semua jadi ada in order gitu, in order. Nah, contoh lah kayak misalnya kayak 4 orang yang nurunin si sakit si lumpuh itu. Kalau nggak ada aturannya gimana? Ujung-ujungnya mungkin juga si si lumpuh itu bukannya jadi sembuh, malah bisa jadi cedera lebih parah. Karena apa? Ada aturan. Kamu turunin dulu ya dari sisi sini ya. Kamu bongkar dulu. Itu kan semua kan ada ordernya. Jadi kalau aku bagiku semua aturan dimanapun itu membuat kita tuh menjadi lebih dewasa ya. Nah, kalau ngomong soal penghakiman, ya ya siapa kita lah. Ya Tuhan Yesus juga diadilin, dihakimin gitu kan. Ya kalau menurut saya justru kalau kita tuh memperoleh tanda kutip ya salib ya seperti Pak Yosef salibnya lebih atau siapapun yang ada di sini yang pernah dihakimin oleh organisasi terutama gereja itu wajar gitu loh ya guru kita aja dihakimin masa kita nggak mau dihakimin guru kita aja pernah diadilin pernah diludahin bahkan tapi lihat reaksinya gimana ya menang wah itu tenang aja tuh. Ya, itu menunjukkan apa itulah karakter yang dewasa saat kita cuma ribut bener salah menurutku itu udah kayak anak kecil ya kalau bagiku ya tapi orang yang dewasa itu bisa melihat oh ya ini sesuatu yang baik buat aku ini sesuatu yang kita bisa melihat sama-sama oh ternyata kita bisa terima semua orang ada tadi yang benar tuh yang Bro Ivan bilang ada benernya ada salahnya nggak semua gereja pasti ada salahnya sih ya maksudnya bukan salah maksudnya ada kekurangannya lah sorry ada kekurangannya mau gereja segede apalah pasti ada kekurangannya. Tapi kalau jadi masalah adalah kalau gembalanya itu menggunakan domba-domba sebagai korbannya untuk keuntungan pribadi. Nah, itu salah. Tapi kalau selama itu dombanya apa maksudnya gembalanya baik, kita dalam rumah itu mendapat sesuatu makanan yang baik setiap hari, kita bisa ketemu teman-teman di sini semua. Itu sesuatu hal yang baik. Ya, aku sih cuma ngomong sedikit-sedikit aja ini. Ya, karena kita harus ingat satu, kita bermain di rumah aturan di VCI. Di VCI aturannya mesti pakai aturannya VCI. Begitu kan? Ya, anggaplah misalnya, ya kita semua orang-orang punya, terutama Pastor Yos lah, atau Pastor Yosef lah. Udah kenyang namanya organisasi gereja. Kalau kita bermain di aturan, eh, kita ada di suatu organisasi tersebut, ya kita dengan pasti kita harus menundukkan diri. Walaupun mungkin aturannya nggak sempurna. Ya contoh aja, misalnya kayak di Indonesia ini. Banyak aturan-aturan yang nggak sempurna, tapi kenapa kita masih masih ada di Indonesia? Karena kan kita cari makan di Indonesia. Karena kita dilindungi di Indonesia sebagai hak warga negara.
Walaupun pasti aturan itu akan selalu nggak sempurna karena dibuat oleh manusia. Ya kenapa habis itu kita mesti apa namanya, kalau nggak seneng ya ya udah pindah rumah gitu. Tapi kan kita nggak begitu. Oke, kalau ada aturan yang nggak sesuai dengan apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, ya kita belajar menundukkan diri. Itu menunjukkan bahwa kita tuh berkarakter dewasa. Ya itu aja sih. Mau coba siap. Thank you ya. God bless. Aku mandi dulu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin sedikit saya nanggepin di mana waktu ya, cepat dalam. Saya hanya nanggepin Pak Yulis ya. Terima kasih atas gimana. Karena saya ini bukan provokator. Cuman saya hanya ingin kalau mau jawab silakan japri atau di brotherhood ya. Tapi gini, kita betul ada aturan, visi ada aturan gitu loh. Betul. Tapi kan kalau boleh saya ngomong, saya tuh sebagai warga negara, saya berhak untuk ke pengadilan dan bisa banding gitu Pak. Pak ya, Pak. Terus ya kayak PMK aja revisi undang-undang bisa digugat kok gitu loh. Nah, maaf contoh kasus saja. Kemarin saya waktu fit club, saya ada kasus di fit club. Itu saya menggunakan hak saya leader saya udah nggak mau tahu. Pokoknya SOP gue gini titik titik dah gitu. Saya banding ke Pak Yasa. Pak Yasa ngomong Pak bukan ranah saya, ke sini aja ya. Ya saya naik lagi, banding lagi ke Pak Haduji paling tinggi. Saat tunjukin bla 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 bla, bla, beliau ngomong oke Pak, saya putuskan Bapak menang gitu loh. Bapak ini. Nah maksudnya dan bahkan dia ngomong gini, tunggu ya Pak ya, karena ini SOP-nya karena berhubungan SOP, saya bicarakan dulu dengan teman-teman ya, gitu. Jadi dan itu merubah SOP mereka loh, gitu loh contohnya. Dan di Fikir saya dia ngomong, ya Pak, karena ini kasusnya Pak Lukas baru ini, silakan ya ini teman-teman kali-kali kalau ada kasus begini lagi, silakan sampaikan, kita akan welcome. Nah, maksud saya akan menuntut hak saya di situ karena bukannya kalau memang saya kalah ya udah silakan. Tapi maksudnya ini VCS sendiri aja kan aturannya bukan saya ngomong nggak benar ya, belum kan namanya SOP itu kalau memang bisa disesuaikan dengan yang bagus gitu. Akhirnya saya menang gitu, dengan di Pahanuji gitu loh. Dan mereka ngomong bener Pak ini kasus Bapak baru pertama kali dan saya dimenangin nama paling tinggi lagi gitu loh. Itu sih Pak maksud saya Pak. Jadi saya ini cuma makanya kenapa saya beranikan saya minta izin loh Pak izin Pak Serius. Saya boleh nggak saya minta ke Pak Wira silakan Pak. Saya izin karena saya merasa saya benar gitu loh. Bahkan saya saksinya Pak Julius, Pak Niko, Pak Randy itu udah ngomong bener, Pak Doni udah ngomong boleh, titik, dah, ya udah, kita nggak mau panjang lebar ya, itu aja sih. Dan tapi di bawahnya nggak nurut, ini gitu doang sih. Ya panjang ini panjang sih. Silakan mungkin yang lain, Pak Yudi, Ya, Saya lanjut analoginya ya. sama seperti waktu saya di Belanda ya. ya. Itu cuma berapa langkah ke depan tapi lampunya masih Ya. merah. Oke. Ya saya nggak berani nyebrang. Hmm. Biarpun tidak ada, jangankan mobil, nggak ada sepeda aja nggak ada yang lewat. Oke. Jadi saya cuma berdiri di pinggir jalan, diem, nggak ada orang sama siapa, ya cuma nunggu lampu hijau baru saya nyebrang. Ya. Oke. Di Terima mana saya berada, di situ saya nurut dengan itu. Cuman kebetulan kemarin itu, kan ada dualisme kepemimpinan. Jadi Pak Dolvin, Pak Doni sudah bilang boleh, saya keliling. Tapi waktu keliling, dihalangi. Dan kemarin saya bilang, kalau mau marah, saya orang paling marah. Karena saya seperti anak kecil yang dibohongi. Dipercaya BR-nya, ibaratnya anak kecil nurut ya, nanti kalau sudah nurut tak kasih permen gitu ya. Sudah nurut permennya nggak ada, gitu loh. Ya kan? Boleh keliling, boleh. Tiba-tiba di-cut nggak boleh. Saya ganti depan saya 60, dibalikin 37. 61, dibalikin 37 lagi. Padahal pimpinan atasnya boleh. Dan saya bilang, sampai detik ini kita rapat, tidak ada penjelasan satu kali pun ke saya kenapa saya tidak boleh. Ya kena sekali kan, itu supervisor dan atasannya. Tidak ada komunikasi juga. Itu Itu loh miskom kira-kira. Kak. Miskom itu yang timnya Bu Ebet nggak ngasih karena nggak dikasih tahu dari atasannya. Iya ngerti lah. Kalau kalau yang ikuti rapat kemarin ingat, Bu Ibet bolak-balik bilang toh, kalau ada anggota baru hanya 60 ke 61, 60 ke 61. Sudah jelas itu. Dan itu yang saya rasakan. Selama perjalanan ini, setelah kita dipecah, 37 tidak pernah ada anggota baru. Tidak apa-apa. Ya, manusia mereka-rekakan yang buruk. Tuhan mengubahnya jadi kebaikan. Lanjut. ya. Oke, saya komen sedikit Pak Yosep. Buat Tolong ini saya, karena waktunya agak ini ya, silakan. Ya. ya, saya Silakan. komen cuman Pak Yulis bilang sih sebetulnya oke ya bahwa
sama Pak Irfan bahwa kita punya komunitas di PMP itu kan untuk pelatihan. Nah, itu saya setuju buat pelatihan dan kita berpusat pada Kristus. Oke, keluarga kita, rumah kita yang besar di Harmony Brotherhood. Itu ingat, rumah kecil kita BR 376061. Nah, fokusnya di situ. Kalau bicara sistem, bicara macam-macam, ya sudah, itu di luar dari kendali kita. Tujuan kita dilatih, dipersiapkan, rumah kita, rumah besar Harmony Brotherhood, rumah kecil kita BR 376061. Kita masih ada Pastor Yosef, masih ada Pak Ferry, dan masih ada kawan-kawan yang lain. Ya, itu aja semangat. Nggak usah lihat yang sistemnya. Itu aja, memberkati. Oke, terima kasih. Ya, oke, silakan tadi siapa Pak Yudi? Aduh, Shalom, lama nggak dengar Pak Yudi nih, kangen saya. shalom, selamat pagi semuanya. Makasih untuk sharing firman Tuhannya, Pak Ferry, begitu terberkati saya. Ya komen sedikit yang Pak Pastor Yosef yang mungkin BR 37 jadi BR Legend. Jadi tidak menerima anggota baru. Baik untuk yang firman Tuhan yang saya terima di sini mengingatkan saya ya bahwa di dalam suatu komunitas saya berada di VMP ini bukan suatu kebetulan dan saya motivasi saya awal ikut VMP ini untuk membentuk karakter saya gitu. Jadi apapun yang terjadi misal dalam suatu proses yang Tuhan izinkan dalam berkomunitas di BR ataupun di dalam apa eh, komunikasi antar anggota gitu di harmoni gitu ya. Saya misalnya sesuatu ada yang tidak mengenakan terjadi yang mungkin yang menimpa diri saya mungkin saya ini eh, Tuhan mau membentuk saya, memproses saya gitu. Walaupun juga saya harus taat gitu. Taat ya mungkin misalnya ada kesal-kesal sedikit ya saya paling dibicarakan paling sama istri. Misalnya, oh saya kesal sama ini. Ya ada yang penolong saya itu istri saya yang penolong mengingatkan kembali kepada saya. Ya tujuan saya ikut VMP apa gitu. Ya sampai ya lebih baik yang kira-kira masanya tidak prinsipal buat saya ya bisa saya abaikan gitu. Selama itu baik buat saya, seperti yang kata Pak Pastor Yos itu segala sesuatu diresponi dengan ini baik buat saya. Jadi itu menjadi suatu apa ya, suatu pengingat saya. Nah, dalam sharing firman Tuhan Pak Ferry ini yang ada orang sakit yang begitu semua teman-temannya gotong royong membantu menolong untuk mempertemukan dengan eh, sang sumber ini gitu ya. Sebenarnya si teman-temannya juga mereka juga ada keinginan untuk bertemu dengan sang sumber itu, sang sumber kehidupan itu, Yesus itu. Secara tidak langsung dengan membawa orang sakit itu, dia juga menyembuhkan mungkin ada luka, mungkin ada sakit penyakit yang diderita oleh orang yang membawa itu. Secara tidak langsung dia juga ikut tersembuhkan. Jadi masalah di BR ini yang kita sama-sama misalnya ada yang sedang kesusahan, kesulitan, dengan kita saling menguatkan itu secara tidak langsung mengingatkan diri yang menguatkan itu juga bahwa secara tidak langsung ya secara tidak sadar itu juga menyembuhkan, memulihkan eh, rekan-rekan orang-orang yang membantu menopang orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Paling itu aja, makasih. Ya, terima kasih Pak Yudi, emang bener ya Pak. Jadi memang kita tuh sebenarnya yang penting jaga hati gitu loh Pak. Jadi kalau memang kita ada masalah, kita jangan langsung putuskan. Tadi seperti Pak bener. Jadi mungkin ada pendamping kita, mungkin secara tadi mungkin istri ya, mungkin begini. Itu sebagai mungkin sebagai kiper, bukan kiper ya, mungkin di belakang kita bisa mungkin memberikan ya sebuah masukan juga dan kita juga oh ya kalau ya benar ya kita lakukan kan tinggal kita masukin gimana gitu yang penting jangan baper lah jaga hati ya terima kasih Pak ayo siapa yang belum silakan ayo Heru Pak Abraham Om, pagi. Pak Oki oh ya Pak Oki lupa aduh maaf Pak Ya, Oki aduh lupa saya Pak halo Pak Lukas. Ya kalau
ini firman Tuhan bagus nih Pak Ferry nih. Saya dapat banyak juga lah dari firman Tuhan hari ini. Cuman ini untuk pendahuluan saya mau ngomong juga ke Pak Yosef. Ini emang sampai hari ini ya dalam hati saya, Pak Yosef tuh hikmatnya luar biasa. Karena saya juga bukan orang yang rajin di VMP. Ini salah satu karena Pak Yosef juga yang berani apa ya, pribadi dulu saya masih ingat ke saya ya. Supaya saya balik lagi suka sering pribadi gitu, chat pribadi. Dan ini juga orang yang benar-benar saya bilang hebat kuat loh. Saya udah menyerah, saya udah malas. Saya bilang saya punya satu pergumulan, saya seorang karyawan, tapi saya punya cita-cita apa? Bukan cita-cita ya. Anak saya pengen sekolah di Australia, udah tahu pasti nggak mampu. Dan saya tahu itu bayarnya tuh luar biasa. Kalau saya ketemu sama orang customer pun, waduh gila nih anak gue belum dapat kerja apa segala macam susah loh biayanya. Itu menyeramkan. Sampai baru beberapa hari yang lalu pun juga gitu. Anak saya puji Tuhan masih ada kasih karunia Tuhan. Mesti percaya sama Tuhan. Ini salah satunya dari Pak Yosef. Saya udah menyerah, saya nggak mau ah. Tapi tiap kali datang menguatkan, menguatkan. Ini luar biasa. Makanya saya suka rindu. Ya inilah di harmonik ini saya bisa dapat apa ya? Dapat pencerahannya dari Pak Yosef. Hikmat-hikmatnya luar biasa. Saya akui. Luar biasa Pak Yosef. Luar biasa. Pokoknya ini buku berjalan. Nah, terus dari yang tadi yang Pak Lukas ya, ini juga saya liatin memang bagus ya Pak Lukas ya. Jadi sorry kata mamanya Pak Lukas ibaratnya kalau digambarkan tadi itu kayak seperti si lumpuh tadi gitu kan ya. Tapi kan ya puji Tuhannya kan tadi Pak Lukas pun berterima kasih karena bisa menemukan ada komunitas ini gitu kan. Ya akhirnya kan bisa lumpuh bukan arti fisik ya Pak ya. Lumpuh artinya semangat gitu kan bisa aja kan lumpuh kan gitu. Tapi akhirnya lewat komunitas ini bisa ada semangat lagi, ada bangkit lagi lah. Nah, itu permulaan. Nah, cuman saya mau bahas ini nih, yang dari Pak Ferry itu ya. Tadi saya lagi merenungkan, merenungkan gitu. Itu banyak menyorot ke diri saya. Iya ya, orang ini lumpuh, terus teman-temannya bisa ngotot banget gitu. Pokoknya gimana caranya harus ketemu sama Tuhan gitu. Nah, tadi kan dibagi pertama ada inisiatif, kedua komunitas, ketiga iman. Nah, saya menyoroti di iman. Dia sampai ngotot gitu. Dia sampai ngotot percaya apa yang saya perbuat ini pokoknya harus ketemu dulu pokoknya harus berjumpa dulu dengan Tuhan gitu dengan cara dengan iman yang dia tuh kita bisa lihat dah caranya ya walaupun nanti kan kita lihat ini harus seimbang apa segala macam cuman saya lihat iya ya, saya juga dalam kehidupan suka takut gitu ya padahal saya tahu bahwa saya kalau mempercayai Tuhan saya harus datang dengan iman dan bisa mempercayai seluruhnya itu mengenai anak sekolah mengenai persepuluhan gitu. Bisa nggak saya mempercayai Tuhan sebagaimana Tuhan itu bisa dipercayai? Nah, itu jadi satu tusukan sampai detik hari ini ke saya. Aduh, saya jangan-jangan belum bisa mempercayai apa yang seharusnya saya bisa mempercayakan kepada dia gitu. Karena Tuhan ini kondisi lagi sulit, ekonomi lagi sulit. Nggak bisa sembarangan seperti gitu. Saya mempercayakan gitu. Tapi lihat perjuangan orang-orang ini, pokoknya ngotot, saya harus ketemu dulu sama Tuhan. Masalah itu sembuh nggak sembuh itu mungkin nomor dua, tapi dia ngotot dulu ketemu dulu sama sama satu pribadi ini. Nah saya juga berpikir, iya juga nih, kalau saya pengen apa, mau gimana ya, datang gitu, ngotot sama Tuhan dia berusaha gitu. Ada satu bagian. Bukan berarti kan pasif, ah tenang aja saya doa nanti Tuhan sembuhkan tuh lagi di banyak kerumunan banyak, banyak orang gitu. Tapi enggak kan. Dia harus tetap ngotot, harus berjumpa di tengah masalahnya dia. Dia harus ketemu, harus berjumpa. Ada satu effort yang luar biasa dilakukan gitu saya lihat gitu ya. Nah, terus yang terakhir mengenai tadi pertentangan ya. Itu kita bisa lihat Pak Lukas coba bisa buka ya di Galatia 2 itu bisa lihat ayat 11 sampai 14. Itu udah jelas kok. Si Petrus aja bertentangan sama Paulus. Bahkan itu dua-duanya orang-orang sudah mengalami Roh Kudus, mengalami melihat kelihatan apa Tuhan bangkit gitu kan naik ke surga gitu. Tapi di situ lihat Galatia 2 ayat 4 sampai 11 perikopnya udah jelas. Dan itu mungkin Paulus agak menyebalkan juga ya. Kalau saya jadi Petrus mungkin bisa kesinggung. Gua ini orang yang dulu bersama-sama dengan Yesus loh. Hidup bareng loh. Lu siapa? Lu baru kemarin sore ketemunya juga. Jangan ngaku-ngaku lu pinter apa segala macam. Saya mah bersama-sama. Hidup bareng apa segala macam. Ditegur loh sama si Paulus loh. Sama si Paulus loh. Keras juga dia. Tegurnya di depan banyak orang. Tapi dianya untung masih tetap belajar ya. Dia tetap berjalan terus sama Tuhan. Sama-sama mengiring. Tidak hilang. Di Alkitab tuh mereka sama-sama dua-duanya tidak hilang gitu. Nggak seperti ada kisah yang lain yang jadi hilang ada tuh. Yang ditegur sama si
Paulus ini jadi hilang. Wah, galak juga nih si Paulus. Itu hampir jelas tertulisnya Petrus sama si itu bertentangan sama si Paulus. Galak juga tuh si Paulus tuh. Itu aja sih Pak yang saya dapat pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih. Lanjut, lanjut. Ya, ini bagus ya ayat di Galatia ini ya. Berarti ini Galatia ini berarti istilahnya di komunitasnya berhubungannya bagaimana? Ada yang negur, ada ini bagus nih kalau gitu ya. Ya ini sebenarnya ibaratnya kayak si Simon sama si Randy lah gitu loh. Bedanya kalau Simon kan nggak ada tedeng aling-aling lagi gitu loh. Dia pokoknya ngomong apa bodo amat. Gua lu mau ini tapi ya kadang saya udah beberapa kali kan bahkan satu ya maaf ya saya curhat sama Pastor Yosef tapi di pikir-pikir bener juga ya. Tapi kalau Randy kebalikan dia tuh udah akan diam dulu. Dia tuh kayak bola ini. Jadi kalau dia tuh diam dulu, tapi begitu dia dicoblos meledak dia itu hebat itu gila si Randy itu juga benar-benar ya udah lanjut lagi dulu ya jadi si ayo Pak Freddy Pak ini eh, Pak Abraham Pak Heru silakan siapa yang mau ini Pagi, ya pagi Pak Freddy silakan Pak Freddy. ya di sini kan saya tadi pas masuk itu dapatnya yang besi menajamkan besi ya. Di sini kita hidup berkomunitas, tapi tujuannya kan satu ya berlatih agar sesuai seperti yang difirmankan Tuhan. Menjadi lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Ya, seperti tadi diceritakan sama Ko Hoki, bahkan di sesama Rasul juga ada ini ya, ada pergumulan ya, ada sedikit pertentangan, tapi masih satu visi gitu, tetap Kristus antara Paulus dengan Petrus. Ya kita juga sama gitu, masing-masing tuh berbeda background, beda didikan dari kecil, beda latar belakang pekerjaan, beda warna, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang ungu, dan beda-beda gitu. Cuma yang namanya kita hidup berkomunitas, yang namanya hidup di pelayanan, tentu pasti ada gesekan. Gesekan itu kan besi dengan besi, keras dengan keras, bahkan mungkin ketemu api juga. Ya, yang penting kita tetap ini gitu, tetap berproses tapi tidak mudah tersinggung. Nah, saya rasa itu yang penting karena kalau dari teguran semua juga bisa ya. Dari atas tegur ke bawah, bawah tegur ke atas. Sesama saling menegur itu pasti ada. Yang penting kita jangan tersinggung dan kita tetap solid lah sesama harmonic brotherhood. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya aduh emang mantap nih Pak Freddy ini hari ke hari tambah tajam ya tambah misalnya dalam lah ininya sifat Tuhannya ya. Ya, terima kasih Pak. Emang tuh benar ya. Jadi apalagi dulu kan Pastor Desa udah pernah ngomong ya. Namanya komunitas tuh malah kalau ada mayoritas malah bingung malah. Justru dulu kan kita pada waktu itu sebenarnya beberapa lama tuh kan sempat kita ada ayam ya. Nggak pernah ada ini, nggak ada tambahin. Di satu ada satu lagi. Nah, satu lagi. Nah, itu Pastor Desa ngomong saya, ini yang saya tunggu nih. Jadi inilah baru dramanya, baru mulai, filmnya baru mulai nih. Kemarin tuh baru ekstra tuh. Gitu kan ya. Nah, bagus kan. Tapi dengan ini kan itu kita saling menajamkan, kita saling ini, dan itu berproses. Tapi kan gini loh, ini kan kayak masalah ya. Jadi maaf ya, ini semuanya pasal dicap semua. Dia nggak beliau ngajarin gini, tidak ada hal yang tidak selesai. Apa tidak ada finish lah. Jadi pasti ada awal ada akhir, gitu kan ya. Nah itu bagus. Ya kita namanya berantem pasti ada akhirnya. Ya maaf, kayak contohnya sekarang ini tiga simpelnya gimana? Kuat apa enggak? Ya kayak pokoknya Pak Niko akhirnya dia mau balik. Ya kayak Pak Ferry akhirnya kemarin ngobrol sama saya, ya Pak siap, saya udah nangkep. Ya tinggal ya yang satu lagi kan si Pak Madi masih belum mau ya udah silakan mungkin masih mau liburan dulu gitu kan ya kata Pak Setiap ya silakan gitu nggak apa-apa nah itu aja sih ya, karena waktunya ini oke aduh saya tuh paling seneng nih save the best for last nih Pak Abraham nih selalu nih saya ini Pak Abraham halo Pak Abraham bisa ini ya Pak Abraham. Selamat pagi. Sorry, sorry. Baru selesai lari 21 kilo, baru aja finish. Dua puluh Makanya satu tadi kilo dengerin terus kok. Ya, 21, Pak. wih mantap wis wih dapat medali tuh Iya, Pak. wis puji Tuhan mantap. Ini di Tugu Pahlawan. Oh. Ya, baru aja selesai.
pas rencana Tuhan luar biasa selesai baru ngomong. Iya. Tapi saya menyimak dari awal. Iya, kemarin mengenai sharing mengenai ini ya, mengenai komunitas ya. Uh, saya kalau saya pribadi memang tipikal bukan orang-orang yang suka ada masalah terus tiba-tiba pergi. Kojo udah tahu sendirilah kita di gereja itu saya sejak ikut pendeta saya itu sejak 2007, jadi udah 18 tahun. Sejak belum punya anak, masih pacaran sampai detik ini saya nggak pindah-pindah. Banyak ajaan-ajaan untuk pindah lah, yang pendeta saya begini, pendeta saya begitu. Banyak utang lah, banyak masalah lah, dan lain sebagainya. Tapi saya belajar setia, karena saya cuma berpikir gini, kalau saya belajar untuk setia, karena apa? Karena saya juga belajar Tuhan itu setia sama saya. Saya nggak mau kalau nggak ada masalah yang secara iman, secara kecuali kalau saya disuruh pindah agama lah gitu baru, atau menyembah bukan Tuhan Yesus lah gitu saya baru pindah. Tapi selama menyembahnya sama sudahlah, masih sama dengan kemarin minggu lalu waktu saya sedikit ada kurang cocok dengan statementnya Pak Simon waktu itu. Kita langsung saling bermaafan di Japri ya. Maaf Pak Simon WA saya juga oke Pak, saya juga minta maaf kalau saya terlalu kata-katanya kurang enak. Pak Simon juga saling bermaaf, selesai, udah clear, udah nggak ada hard feeling. Saya juga nggak celometan cerita ke orang. Pak Simon pun sama, jadi udah nggak ada pikiran macam-macam. Selesai ya sudah selesai, karena saya berpikir bahwa urusan kita tuh masih banyak gitu loh, masih ngurusi anak, ngurusin utang, ngurusin pekerjaan, ngurusin macam-macam gitu. Ngapain kita harus ego urusan-urusan yang sifatnya cuma masalah harga diri, gengsi dan lain sebagainya begitu. Apa kita mau diproses gitu, proses lebih dalam biar ego kita rendah, kan kita nggak mau gitu. Saya cuma berpikir kayak gitu. Kalau kita nggak bisa lulus dari satu masalah, nanti kita diproses lagi sampai kita tuh lulus gitu loh. Jadi lebih baik saya nyerah aja. Kalau misalnya cuma urusan-urusan yang sifatnya ribut segala macam, ya udah ngalah kita berdamai bagaimana kita bermediasi yang baik dan lain sebagainya sehingga kita bisa lulus, sehingga ada berkat berikutnya, kira-kira begitu. Jadi itu aja sih mungkin kalau dari saya, jadi tetap bertahan aja dengan komunitas yang ada. Saya nggak biasa sih pindah sana pindah sini, itu nggak biasa untuk selingkuh sana selingkuh sini, ada masalah apa pindah-pindah gitu, bukan tipe saya begitu. Kecuali kalau misalnya sudah sangat-sangat suruh pindah keyakinan lah gitu, baru pindah seperti itu. Karena semua orang ada salahnya juga. Saya pun juga bukan orang benar kok. Saya juga banyak salah kok. Ngapain saya nyalain orang? Kira-kira begitu, Pak Lukas. Terima kasih. Aduh, terima kasih Pak Abram. Makanya saya tiap kali kalau jadi moderator sih Pak Abram paling terakhir nih pasti. Jadi kalau kita makan itu di paling enak tuh paling belakang Pak. Itu biasa gitu kan. Kayak anggur di kanaan gitu. Ya gitu kan ya. Ya terima kasih. Eh, Eru, apakah bisa atau lagi di jalan? Kayaknya nggak bisa ya dia karena lagi ada kerjaan. Ya udah, terima kasih. Cuma mungkin ada yang mau nambahin dulu, silakan. Saya open. Ya, jadi eh, untuk masalah komunitas ini emang bener ya. Ini maaf ya, saya ngomong dulu ya. Jangan sampai gara-gara satu orang ini kita terintimidasi. Waduh dia keluar-keluar, udahlah. Dia mereka keluar-keluar udah biarin aja. Yang penting kita saat ini kita jangan baperan. Kalau ada masalah kita bicarakan komunikasi, gitu kan ya. Nah itu yang saya tekankan ya, tentunya. Karena ya namanya keluarga itu kita pasti ada gesekan. Itu aja sih buat dari saya. Ya udah, mungkin Pak Ferry bisa ini kayak orang dangdut loh Pak. Jadi siapa engkau yang mengawal, engkau yang mengakhiri Pak. Ini, Pak. Silakan Pak. Pak Ferry. Saya doa ya. Mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu hari ini Tuhan, mengingatkan kami khususnya di dalam kami berkomunitas Tuhan, bukan untuk saling menonjolkan diri, tetapi kami saling menguatkan, saling percaya, dan kami satu hati berinisiatif untuk bertumbuh bersama dengan saudara seiman yang lain. Sampai akhirnya Tuhan, kami dapat bersama-sama masuk di tanah Kanaan yang Kau janjikan dalam hidup kami. Berkati setiap pria di Harmonik pagi ini Tuhan, di dalam pelayanan kami, keluarga kami, dan khususnya pekerjaan kami. Biarlah kami Tuhan menjadi alat-Mu
di akhir zaman ini memenangkan juga banyak pria Tuhan di marketplace. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami Tuhan dengan hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu, pengurapan-Mu Tuhan ada di atas kami, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pastor Yosef doa berkat ya. Mari saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan, iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Amin. Thank you, Pak Yuk, Ferry. Pak berkati semua. Amin. Amin. Terima kasih semua. Pak Paulus, Pak Oki, Pak Abraham, Pak Irfan, Pak Yudi, Pak Randy, Brady, ya, thank you semua.